Saudara, Pilkada serentak tahun 2024 bukan hanya tentang rotasi kursi kepemimpinan, namun juga menjadi momentum transisi arah kebijakan pembangunan yang akan menentukan masa depan daerah tersebut. Performa kinerja pemerintah daerah yang sedang berkuasa saat ini menjadi titik pijak dan refleksi bagi langkah pemerintah daerah berikutnya, tak terkecuali pada pemerintah daerah Provinsi Lampung. Lantas apa saja capaian kinerja selama 5 tahun pemerintah Provinsi Lampung dan bagaimana arah kebijakan pembangunan Pemprov Lampung ke depannya? Akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Wida Anggreni hanya di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya pada hari ini, Bapak Fahrizal Darminto selaku Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Halo Bapak Fahrizal, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, terkait dengan Provinsi Lampung, mungkin boleh dijelaskan terkait dengan sebenarnya apa sih visi dan misi dari pemerintah Provinsi Lampung di pemerintahan saat ini? Oke, saya coba ingin menjelaskan tentang visi pembangunan. Jadi, Gubernur Lampung saat ini, Bapak Insinyur Ariana Junaidi, itu mulai memasuki masa baktinya itu Juni 2019. Pada saat itu kebetulan jabatan Sekdapro itu kosong, sehingga saya langsung diminta beliau untuk duduk di situ. Dan Pak Gubernur langsung memerintahkan kepada kami untuk mematangkan janji politik beliau, yaitu untuk menciptakan rakyat Lampung berjaya. Janji politik itu harus kita tuangkan ke dalam suatu perencanaan, rencana pembangunan jangka menengah. Sehingga rencana pembangunan jangka menengah itulah yang menjadi pijakan selama 5 tahun beliau bekerja. Untuk mencapai visi rakyat Lampung berjaya, maka kita mesti tahu persis filosofinya apa itu rakyat Lampung berjaya. Itu merupakan buah pikiran Pak Rinal untuk membangun masyarakat Lampung yang lebih baik ke depan, yang berjaya. Berjaya itu artinya orangnya mesti punya daya saing. Orangnya mesti kesejahteraannya meningkat. Hidupnya harus lebih baik. Itu kan? Itulah kira-kira kondisi kejayaan. Nah, untuk itu maka visi yang disusun, pertama kita harus menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, berbudaya, religius. Itu kan sebetulnya esensi pembangunan. Bagaimana masyarakat itu bisa menikmati kehidupan yang baik. Setelah itu kita harus menciptakan kepemerintahan yang baik, yang bersih, good governance. Oleh karena itulah landasan yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan untuk memastikan pembangunan itu berhasil, good governance. Setelah itu kita harus membangun sumber daya manusia. Sumber daya manusia berarti kan sektor yang terkait di situ pendidikannya harus baik, hingga kesehatannya harus baik, itu kan. Bagaimana pemberdayaan perempuan, termasuk bagaimana kita melakukan pembangunan untuk pelayanan sosial dan lain-lain. Setelah itu kita juga harus membangun infrastruktur. Infrastruktur ini harus dibangun dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi produksi daerah. Kalau infrastrukturnya tidak baik, maka pertanian tidak bisa maju. Industrinya tidak bisa tumbuh, oleh karena sistem logistiknya tidak efisien. Oleh karena infrastrukturnya jelek gitu ya. Setelah itu kita harus membangun perekonomian masyarakat pedesaan yang seimbang dengan perkotaan. Kenapa ini menjadi buah pemikiran? Oleh karena menurut data statistik 65% masyarakat Lampung itu hidupnya di pedesaan. Yang artinya pasti terkait dengan ekonomi pertanian. Maka kita harus memiliki penekanan bagaimana membangun sektor pertanian dalam arti luas di pedesaan, sehingga kehidupan pedesaan dengan perkotaan itu lebih berimbang. Dan kita juga mesti membangun pembangunan yang berkelanjutan, sustainability. Agar pembangunan itu bukan hanya untuk saat ini, tapi kita juga harus memberikan fondasi yang kuat, masa depan pun dia tetap baik. Oleh karena itulah maka bagaimana kita mengkonservasi kawasan hutan, kita mengembalikan fungsi lindung, kita membangun melakukan penghijauan untuk mangrove dan lain-lain. Itu tidak lain untuk sebagai manifestasi dari sustainable development. Nah, inilah yang menjadi dasar perencanaan. Agar ini berhasil, maka sudah barang tentu kelembagaannya harus disusun dengan baik. Jadi kalau sekarang setelah 4 tahun, alhamdulillah
sudah banyak keberhasilan ya, itu sebetulnya by design. Oleh karena memang kita tata mulai dari kelembagaannya, kita tata personalnya, kita tata programnya. Jadi ini bukan kebetulan, bukan by chance, tapi by design gitu. Nah, berkat itulah maka sekarang Provinsi Lampung semakin bisa menunjukkan ya kontribusinya, baik kontribusi untuk mendukung pembangunan nasional maupun keberhasilan yang langsung dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Lampung di bidang pertanian, ya, di bidang peternakan, perkebunan yang didukung oleh infrastruktur, kita bangun sistemnya sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Awal 2020 kita kan terkaget-kaget oleh karena ada pandemi COVID-19 pada saat itu ya. Seluruh Indonesia merasakan sehingga kita melakukan refocusing anggaran, terus beberapa kegiatan ekonomi terpaksa tidak bisa berjalan dengan baik ya. Di mana-mana terjadi ekonomi yang stuck pada saat itu. Termasuk di Lampung, tetapi alhamdulillah oleh karena Lampung ini basis ekonominya adalah pertanian, maka masyarakat Lampung masih tetap bisa bekerja. Oleh karena mereka bekerjanya di lahan pertanian, di perkebunan. Beda dengan daerah yang bekerjanya lebih banyak di sektor jasa. Dengan berjalannya waktu, kalau kita lihat data statistik triwulan kedua tahun 2022, ekonomi Lampung mulai pulih. Bahkan pertumbuhan ekonomi Q2Q pada saat itu mencapai 9% lebih. Dan ini menurut statistik itu yang tertinggi gitu. Termasuk yang tertinggi ya. Berarti salah satu yang tercepat juga untuk bangkit pulih. Secara pulih. Setelah pandemi ini ya. Untuk pulih. Bahkan di tahun 2023 triwulan kedua kita masih bisa tumbuh 8% gitu ya. Oleh karena kita memang didukung oleh sektor-sektor yang tidak begitu terlampau dalam ya dampaknya. Pertumbuhan perekonomian yang kemudian juga masih bisa teratasi ya. Bisa teratasi. Bahkan setelah pandemi itu masih banyak yang kemudian yang ingin saya tanyakan nih ke Pak Fahrizal, tapi kita jeda dulu sejenak. Usai jeda berikutnya kita kembali saudara tetap bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan tentunya saya masih bersama dengan Bapak Fahrizal Darminto selaku Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan pertumbuhan perekonomian yang ada di Lampung naik signifikan, bahkan pasca pandemi ya Pak. Ya. Itu artinya ini adalah salah satu prestasi juga ya. Ada juga berbagai prestasi dan penghargaan yang sudah diraih oleh Pemprov Lampung. Boleh diceritakan Pak seperti apa? Ya, kita tidak boleh melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu prestasi yang hanya pertumbuhan ekonomi. Kita mesti bedah lagi itu. Pertanyaannya sampai seberapa jauh pertumbuhan ekonomi itu mencerminkan pembangunan inklusif. Artinya gini, kalau ekonomi tumbuh, maka pertanyaan apakah kemiskinan menurun? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Betul. Sehingga pengangguran menurun, gitu kan? Apakah ekspor kita meningkat? Nah, ini menurut data statistik, ini Lampung ternyata pertumbuhan ekonomi yang kita katakan tadi di triwulan kedua tahun 2022 tumbuh 9,12% ya, dan triwulan pertama 2023 tumbuh 8%. Ternyata ini membuahkan prestasi-prestasi yang lainnya. Misalnya, dengan ekonomi kita tumbuh maka kemiskinan menurun di Lampung. Yang sebelumnya itu 11,44% turun menjadi 11,11%. Dan ini ternyata 3 provinsi yang paling berhasil menurunkan angka kemiskinan. Yang kedua, dengan ekonomi yang tumbuh, maka tercipta lapangan pekerja baru. Nah, ternyata di Lampung, tingkat pengangguran terbuka itu bisa kita tekan, sehingga sekarang 4,55%. Dan itu lebih rendah daripada rata-rata nasional. Gitu ya. Nilai ekspor juga meningkat pada Juni 2023, itu sehingga mencapai angka yang jauh lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, tahun sebelumnya. Inflasi itu dapat kita jaga pada kisaran 2+-1. Ini adalah inflasi yang sangat aman. Sebab kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi tinggi itu tidak bermanfaat. Tapi kalau pertumbuhan ekonominya baik, inflasi terjaga,
itu berarti pertumbuhan itu membawa kebaikan bagi ekonomi masyarakat. Dan dengan ekonominya membaik, kemiskinan menurun, maka alhamdulillah Lampung bisa keluar dari status IPM yang selama ini belum tinggi. Sekarang kita statusnya ada posisi tinggi, 70,45 sekarang IPM Provinsi Lampung. Berarti ini kan kita sudah naik kelas. Di Lampung ada 3 kabupaten, ada 3 kabupaten kota yang ternyata IPM-nya di atas rata-rata nasional, gitu loh. Tapi overall gitu, oleh karena ada beberapa kabupaten masih sangat rendah, maka kita masih pada angka 70,45. Tapi ini sudah masuk kategori tinggi ya. Dan yang paling membanggakan, yang sangat sering disebut oleh Bapak Presiden, bagaimana kita harus menekan angka stunting. Lampung itu berhasil menekan angka stunting, sehingga sekarang stunting kita 15,2%. Target nasional 20%. Kemudian yang menyebabkan pertumbuhan ini pastinya juga ada kaitannya dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Lampung. Ya. Itu seperti apa, Pak? Jadi begini, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kita memiliki misi membangun infrastruktur itu untuk meningkatkan efisiensi produksi. Gitu kan? Dengan infrastruktur yang kita perbaiki, maka produksi pangan kita meningkat. Oleh karena irigasi kita menjadi lebih baik. Meskipun saat ini sedang musim El Nino, beberapa waktu yang lalu kita masih panen. Kita masih panen di daerah. Oleh karena apa? Oleh karena kita memiliki sawah yang beririgasi teknis. Meskipun musim kering, sawah kita masih bisa diairi. Nah itu kan buah dari perbaikan infrastruktur artinya. Itu bagaimana infrastruktur produksi kita di irigasi. Yang kedua, infrastruktur di bidang transportasi. Gitu ya. Alhamdulillah, sekarang Lampung sudah memiliki jalan tol. Dengan ada jalan tol, maka aksesibilitas, konektivitas dengan dalam sistem regional itu kan meningkat. Sehingga wisatawan dari Sumsel ya, dari Sumatera Bagian Selatan, dari Palembang, dari Jakarta, itu banyak yang ke Lampung. Setiap weekend itu banyak sekali wisatawan. Itu dampaknya apa? UMKM kita tumbuh. Tingkat hunian hotel kita meningkat. Dan ini adalah kan sumber pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan masyarakat, begitu ya. Nah, di lain pihak, kita juga terus mendukung pembangunan sistem jaringan jalan. Di Provinsi Lampung, kita memiliki jalan provinsi itu sekitar 1.700 km. Oke. Jalan kabupaten kota itu 17.000. Ini semua sebetulnya pendukung sistem produksi kita. Selain untuk layanan transportasi ya, untuk mendukung pergerakan orang ya, penumpang. Tapi kalau kita bicara pergerakan barang, berarti kan itu mendukung langsung sistem logistik dan mendukung sistem produksi. Kan begitu. Kalau kita lihat di peta, itu Lampung sangat tersebar tuh, sentra-sentra produksi. Sentra produksi pertanian ada di Lampung Tengah, ada di Tulang Bawang, di Mesuji, di Lampung Timur. Sentra perkebunan, sentra pertambakan gitu ya. Kalau kita lihat di situ, ternyata infrastruktur yang mendukung jalan-jalannya itu sebagian jalan kabupaten. Jalan kabupaten. Sedangkan jalan kabupaten kita masih sekitar 65% ya, mantap. Sebagian masih belum mantap. Oleh karena itu, sering kita gaungkan. Produksi di Provinsi Lampung itu mengungkit ekonomi nasional. Lampung surplus padi. Surplus, sehingga kita bisa berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Lampung penghasil komoditas perkebunan, meningkatkan ekonomi nasional. Lampung lumbung ternak, kita surplus. Jadi Lampung memberikan share ya pada nasional. Oh, memberikan kontribusi nih pada Indonesia. Pada Indonesia. Wah, kita harus bangga itu ya. Tetapi sebagian dari infrastruktur pendukungnya itu masih infrastruktur kabupaten. Infrastruktur kabupaten gitu. Sehingga kalau kita ingin lebih baik lagi sistem produksi kita, itu jalan-jalan yang mendukung sentra produksi harus kita perbaiki. Ya, tapi terus terang kabupaten kan anggaran terbatas. Oleh karena itulah kami sangat berharap pemerintah pusat melihat
bahwa Lampung memang harus dipelihara infrastrukturnya supaya Lampung bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi untuk nasional. Gitu. Betul, infrastruktur pengairan kemudian sudah dilakukan untuk Ya. pertanian, jalan semuanya juga sudah dilakukan. Ini berarti hampir merata yang kemudian terjadi di Provinsi Lampung. Kita juga akan menyaksikan, saudara, bagaimana Gubernur Lampung juga akan menyampaikan imbauan terkait dengan infrastruktur yang kemudian sudah dibangun secara masif di Provinsi Lampung berikut ini. Saya pesan sama masyarakat, mau bertahan lama nggak ini? Mau, Pak. Kalau mau bertahan lama, tolong masyarakat bisa mengendalikan jalan ini. Caranya, kalau ada pengangkutan transportasi yang berlebihan ditegur. Tapi kalau ibu bapak nggak ngurusin, dia rusak, nanti saya udah pensiun, nggak jadi gubernur lagi. Belum tentu ini sudah menjadi prioritas. Kami dari sini sampai Rumbia saja itu kalau mbak mobil itu bisa 1 jam, Pak. Tapi saat ini ya dari Simpang Randu sampai Rumbia paling 10 menit sampai, Pak. Ini dapat kami buktikan, kami rasakan, sehingganya apa yang kami harapkan sebagai warga masyarakat di sini dapat diwujudkan oleh Bapak Gubernur dan juga Bapak Bupati. Dan kami harapannya mohon lanjutkan Pak kedua kalinya. Baik, Gubernur Lampung Bapak Arinal Junaidi, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana pesan ataupun juga imbauan yang sudah disampaikan. Tadi juga ada testimoni dari masyarakat ya Pak ya, yang merasakan manfaat dari infrastruktur yang dibangun secara masif di Provinsi Lampung. Tadi kita juga sempat membahas bahwa Provinsi Lampung ini adalah salah satu daerah lumbung pangan yang ada di Indonesia. Kita tahu ya, salah satu ancaman juga pada saat ini adalah krisis pangan yang kemudian ditakutkan nanti akan terjadi. Bagaimana dengan Provinsi Lampung sebagai lumbung pangan? Apa yang dilakukan? Memang sekarang yang menjadi isu dunia itu pangan dan energi, gitu ya. Termasuk Indonesia, kita kan masih mengimpor. Kita masih mengimpor beras, kita masih mengimpor gula, kita mengimpor terigu, kita mengimpor kedelai dan banyak lagi, itulah. Tapi Lampung mencoba untuk memberikan kontribusi ya. Kita surplus, surplus. Kalau kita lihat data di sini, produksi padi kita 3,2 juta ton, jagung kita produksi kita 3,28 juta ton, singkong ubi kayu itu kita terbesar di Indonesia. Provinsi yang terbanyak menghasilkan ubi kayu itu di Provinsi Lampung dengan produksi 6,7 juta ton per tahun. Kopi Robusta kita 118.000 ton. Gula kita berkontribusi sekitar 30% dari konsumsi gula nasional. Ini adalah artinya dukungan Provinsi Lampung untuk ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data-data ini maka jelas bahwa kita harus lebih banyak berinvestasi ya untuk meningkatkan efisiensi produksi kita. Alhamdulillah pemerintah pusat sudah banyak memberikan atensi kepada Provinsi Lampung. Insya Allah sebentar lagi bendungan Marga 3 akan diresmikan Bapak Presiden. Begitu juga dengan bendungan yang di Presewu, di Sungai Sekampung sudah beroperasi. Dan ini pasti akan lebih mengukit lagi capaian-capaian produksi kita, sehingga surplus kita akan semakin meningkat. Begitu juga dengan dukungan penanganan jalan. Ya, alhamdulillah kemarin kita mendapat dukungan dari pusat 800 miliar untuk penanganan jalan di beberapa tempat. Dan itu pasti akan sangat mengukit produksi, baik itu pertanian, perkebunan, maupun yang menuju ke pantai timur itu daerah pertama. Ada yang menarik nih dari Provinsi Lampung, walaupun saat ini kemarau panjang, kemudian badai El Nino, tapi justru pada saat tim Kompas TV menuju ke Provinsi Lampung, ternyata lagi panen raya di sana, Pak. Memang sebesar itu potensi pertanian dan juga tingkat kesuburan di sana, Pak. Jujur ya, dengan ada El Nino pasti terdampak ya. Tapi tinggal kita lihat seberapa jauh dampak itu bisa kita mitigasi, kan gitu. Pertama untuk sawah-sawah yang sudah didukung oleh irigasi teknis itu kan lebih aman. Oleh karena dia bukan tak ada hujan. Meskipun tidak ada hujan, maka kita kan bisa manage air sehingga bisa sampai kepada peta-peta sawah. Itu yang dilihat kemarin sehingga bisa kita panen. Tapi itu pasti tetap berdampak oleh karena ketersediaan air juga berkurang. Banyak sawah-sawah yang tidak kebagian air gitu ya. Tapi kita Pak Gubernur sudah memberikan pengarahan ya kepada Bupati Wali Kota, kepada dinas terkait
untuk melakukan antisipasi dampak El Nino. Pertama, beberapa waktu yang lalu, kan kita sudah tahu ramalannya itu akan ada El Nino. Maka kita dorong supaya petani melakukan penanaman padi lebih cepat. Gitu loh, lebih cepat. Yang kedua, dengan menggunakan benih ya, yang lebih tahan terhadap kekeringan. Gitu. Dan juga kita dorong untuk memperbaiki saluran-saluran tersier, sehingga yang selama ini air itu tidak sampai ke peta yang terjauh itu pun sampai. Kita saksikan juga, saudara, bagaimana kemudian tanggapan dari petani khususnya yang merasakan manfaat atas upaya dan langkah yang dilakukan oleh Pemprov Lampung berikut ini. Alhamdulillah, perhatian dari pemerintah Lampung, khususnya dari provinsi dan kabupaten, dapat dirasakan oleh masyarakat kami ataupun petani kami. Pada tahun 2023 ini kemarin sudah dapat bantuan benih padi dan juga PHC. PHC itu pupuk hayati cair itu Pak. Dan alhamdulillah bisa dilihat Pak, hasil dari bantuan pemerintah yang kita terima sekarang sudah panen. Kalau berkaitan dengan kartu Petani Berjaya, ya itu keuntungannya bagi kami selaku kelompok itu lebih memudahkan kita untuk penebusan pupuk ya. Jadi kita selaku kelompok tidak repot-repot kembali melalui kios. Kita akan lanjutkan lagi, saudara, perbincangan ini bersama dengan Bapak Fahrizal. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan saya masih bersama dengan Bapak Fahrizal Darminto selaku Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Tadi kita sudah menyaksikan bagaimana tanggapan dari para petani yang kemudian terbantu dengan program Pemprov Lampung. Salah satunya tadi juga ditunjukkan Kartu Petani Berjaya. Seperti apa program itu, Pak? Oke, saya akan jelaskan ya. Itu ikonnya ya, Kartu Petani Berjaya. Kita jangan terjebak mana kartunya gitu ya. Kartu Petani Berjaya itu diluncurkan oleh Bapak Gubernur sebagai program unggulan beliau. Itu adalah upaya kita untuk membangun ekosistem penanganan bidang pertanian. Jadi gini, kalau kita bicara pertanian pembangunan pedesaan, itu bisa kita petakan. Di situ ada petani, ada peternak, ada nelayan, ada petambak. Itu pelaku ya. Terus di satu sisi lain ada yang memberikan dukungan finance, pembiayaan, perbankan, KUR. Ada juga yang berperan untuk mendukung bagaimana suplai pupuk, bagaimana ketersediaan bibit benih, bagaimana ketersediaan alat dan mesin pertanian. Itu kan satu sistem, berarti kan. Bagaimana inovasinya, bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana koordinasinya. Selama ini itu terpisah-pisah. Jadi kita bisa bilang banyak island-island yang terpisah-pisah, gitu ya. Nah, Pak Gubernur ingin ini kita satukan ke dalam satu ekosistem, di mana ekosistem kan saling mengkait, gitu ya. Petani pasti membutuhkan pupuk bersubsidi. Agar pupuk ini tidak terlambat, agar pupuk ini ada jaminan didapat oleh kelompok tani, maka harus ada suatu mekanisme. Agar petani itu bisa mendapatkan dukungan KUR, kredit usaha rakyat, maka kita harus ada upaya mendekatkan sumber pembiayaan perbankan dengan petani. Kan begitu. Agar petani ini bisa kita arahkan, kalau misalkan menjelang El Nino, kita harus melakukan percepatan pertanaman. Berarti kan kita harus mengetahui tentang sumber daya lahan petani. Ada petani di mana gitu ya. Untuk itulah maka kita membangun suatu database. Di dalam database itu masuk situ. Nah sekarang progresnya sudah 800.000 lebih by name. Dengan berdasarkan NIK. Jadi di dalam sistem itu sudah ada petani yang NIK-nya sesuai dengan Dukcapil sudah masuk di situ. Nah, di dalam data itu kelihatan di mana alamatnya, siapa namanya, bagaimana berapa luas lahannya, bagaimana status lahannya, kan gitu. Terus dia menanam komoditas apa. Dengan begitu kelompok taninya bisa menginput kebutuhan pupuknya. Kapan dia mau menanam? Dia menanamnya pada bulan apa? Berarti kita bisa hitung kebutuhan pupuknya berapa. Dan kebutuhan pupuk ini langsung connect ke supplier pupuk. Gitu loh. Nah, ini yang dibangun. Jadi terintegrasi. Terintegrasi.
Sehingga kebutuhan petani itu dapat diintegrasikan dan semua pemangku kepentingan mensupport. Nah, terus tadi pertanyaan, bagaimana sumber daya manusia? Salah satu misi di dalam RPJMD itu adalah membangun sumber daya manusia. Tadi sudah saya sebutkan bahwa IPM kita meningkat menjadi kategori tinggi, menjadi 70,45. IPM itu hasil dari pembangunan pendidikan. Jadi pendidikan kita, indeks lama sekolahnya sudah meningkat, sudah semakin membaik gitu ya. Terus indeks kesehatan juga semakin baik. Dan satu lagi itu adalah kompetensi. Nah, kita juga terus-menerus mendorong pendidikan vokasi ya, sehingga ke depan kita berharap tenaga kerja kita itu memiliki daya saing yang cukup kuat untuk masuk ke pasar kerja. Oke, Itu. terakhir Pak Farizal, apa pesan ataupun juga harapan terkait dengan Provinsi Lampung pembangunannya ke depan akan seperti apa? Silakan. Pertama, kita masih menyimak rencana pembangunan jangka panjang nasional Indonesia Emas 2045. Itu harus jadi rujukan kita. Bapeda di Provinsi Lampung sudah menyusun rancangan rencana pembangunan jangka panjang ke depan. Provinsi Lampung 2025-2045. Itu turunan dari RPJM, rencana pembangunan jangka panjang nasional Indonesia Emas. Kalau nasional punya target begini, maka Lampung bisa support apa? Kan begitu. Ini sudah kita susun. Dan sedang kita selesaikan juga rencana pembangunan jangka menengah. Tahun depan itu akan ada pilkada serentak pemilihan kepala daerah. Sesuai dengan anjuran atau arahan dari Bapak Presiden, bahwa rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah ini harus menjadi rujukan bagi kepala daerah untuk menyusun visi misi, untuk menyusun janji politiknya, dan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang ke depan. Jadi kita mesti pastikan betul nanti siapapun yang akan mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah, dia harus melihat dokumen perencanaan jangka panjang kita. Sehingga apapun yang dijanjikan kepada masyarakat, janji politiknya, yang nanti akan dituangkan ke dalam RPJMD kabupaten masing-masing, itu sudah dalam koridor rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung yang merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional. Itu. Baik, terima kasih Bapak Farizal Darminto selaku Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Terima kasih telah hadir dan pastinya juga sukses untuk pembangunan jangka panjang di Provinsi Lampung ke depannya. Terima kasih atas kehadiran Anda dan saya Wida Anggreni, pamit undur diri, sampai jumpa.